Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afridah Dayani, NIM 2319070. Saya dari kelas Ilmu Pendidikan D. Di sini saya meresensi buku yang berjudul 9 Matahari. Buku ini ditulis oleh Adelita dan diterbitkan di PT Grasindo pada tahun 2008 di Jakarta. Buku ini memiliki ketebalan 259. Isi dari buku ini mengisahkan seorang anak perempuan yang terlahir dari keluarga miskin atau kurang mampu yang memiliki semangat yang tinggi untuk dapat menuntut ilmu sampai ke jenjang kuliah. Dia bernama Matahari Anas atau sering disebut dengan Tari. Semua berawal dari keinginannya untuk kuliah ditentang oleh kedua orang tuanya. Namun semua itu tak merenungkan niatnya. Ia tetap ingin melanjutkan kuliah. Berkat semangatnya yang tinggi, akhirnya Tari mendapat dukungan dari kakaknya yang bernama Kak Hera. Dan berkat dukungan dari kakaknya Hera, akhirnya kedua orang tuanya pun merestui Tari untuk melanjutkan kuliah. Langkah yang ditempuh dengan meminjam uang kepada keluarga dan kerabatnya. Untung saja ada keluarga yang mau meminjami uang kepada Tari. Dan uang itu untuk biaya masuk kuliah program ekstensi yang terkenal mahal. Langkah awal Tari masuk kuliah pun telah dilaluinya. Namun ternyata justru kesulitan baru berawal. Biaya untuk kosan, biaya untuk kehidupan sehari-hari, biaya untuk kuliah pun semua tidak dapat terpenuhi. Sampai akhirnya Tari harus kuliah sambil bekerja. Tari bekerja di sebuah restoran sebagai pelayan. Namun uang pendapatannya pun tidak mencukupi. Untung saja Tari bertemu dengan tantenya. Dan tantenya bersedia untuk membiayai kuliahnya. Setiap bulan Tari selalu dikirimi uang tersebut untuk membayar kuliah. Namun belakangan ini, Tari menolak pemberian dari tantenya karena dia tahu bahwa uang tersebut adalah uang dari perselingkuhannya. Tak terasa waktu pun berlalu, kehidupan yang sulit pun telah Tari lalui. Sampai ketika dia mendapat informasi tentang penerimaan mahasiswa baru di Universitas Panaitan di jurusan yang dia impikan, yaitu jurusan ilmu komunikasi. Tari kuliah di Universitas Panaitan dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat. Tariku masuk kuliah bukan berarti kendala selesai, justru kendala semakin memburuk. Uang untuk membayar semester selanjutnya pun Tari tidak dapat membayar. Dia harus berhutang ke sana ke sini. Ditambah lagi dengan masalah keluarganya. Ayahnya berhenti bekerja dan Tari pun harus membiayai kuliahnya sendiri. Tari berusaha berjualan kecil-kecilan seperti menjual tas dan sepatu. Namun semua itu masih belum cukup untuk membiayai untuk kuliah dan kehidupan sehari-hari. Kesulitan pun semakin bertambah. Sakit pun datang, sampai akhirnya Tari depresi dan hampir bunuh. Namun untung saja ada seseorang yang mau membantu keluar dari masalah yang Tari hadapi. Dia bernama Kak Lena, teman kosan yang mau meminjami uang kepada Tari. Tari pun bangkit kembali dan membangun semangatnya yang telah padam. Tari mulai kuliah dan ia membayar hutang-hutangnya dari bantuan Mbak Lena, melanjutkan kembali kuliah yang sempat tertunda dan bekerja di salah satu radio QFM, dan dari sanalah dia memulai karirnya dan bergabung dengan Arida, seseorang kreator handal berprestasi, dan mendirikan TV yang berbasis pendidikan. Kehidupan Tari pun mulai cerah, menyebar jejaring, membangun semangatnya yang telah padam dan mencapai impiannya. Dan pada akhirnya keberhasilan pun datang. Keluarganya kembali berkumpul dan sampailah Tari di wisuda. Kelebihan dari buku ini yaitu dari kisah inilah kita disadarkan bahwa hambatan apapun bukan menjadi kendala kita untuk berhenti kuliah. Tangan dari buku ini yaitu buku ini kurang dieksploitasi seperti pada saat kuliah, pada saat wisuda. Pengarang sepertinya terburu-buru dalam menyelesaikan ceritanya. Dan menurut saya cerita ini hanya mengisahkan tentang Matahari Anas saja tanpa adanya
kisah-kisah dari orang yang di sekelilingnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.